pada akhir bulan Februari 2020. Dan dilanjutkan pengerjaan konstruksi lantai basement, lantai 1, lantai 2, hingga pengerjaan lantai 3 pada Oktober 2020. Maka alhamdulillah, pembangunan Masjid Jami Al-Barkah telah sampai pada tahap finishing. Alhamdulillah, berkat pertolongan Allah, semoga Allah SWT memberkahi antum-antum yang telah memberikan rezekinya, sebagian rezekinya untuk perjuangan dakwah ini, dan Allah memberkahi semua usaha antum dan rezeki-rezeki antum, dan menambah berkah kepada harta dan juga keberkahan kepada keluarga antum. Itu doa kami untuk antum semua yang telah berwakaf jariyah untuk pembangunan Masjid Al-Barkah dan beberapa kepentingan dakwah, media dakwah kita. Kesempatan amal jariah pembangunan Masjid Jami Al-Barkah Cilengsi masih terbuka lebar. Salurkan sedekah jariah Anda ke Bank Syariah Indonesia 756-3131-009 Cabang Cibubur atas nama Pembangunan Masjid Al-Barkah Yayasan Cahaya Sunnah. Kode bank 451. Informasi dan konfirmasi transfer SMS atau WhatsApp 0821 123456 756. Semoga Allah Ta'ala menjadikan wakaf Anda sebagai amal jariah dan sekaligus dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jazakumullahu khairan. Selamat para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada. Allah kami akan hadirkan di layar kaca Anda para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV. Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang telah lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ilmiah secara langsung. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Program talk show seputar dunia pendidikan Islam. Terwujudnya satu generasi Muslim yang berilmu, beramal, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Program talk show seputar dunia pendidikan Islam yang berbasis mahad atau pesantren. Pertama, menanamkan akidah yang benar kepada anak didik. Yang kedua, membentuk kepribadian yang beradab dan berakhlak mulia. Simak acara ini setiap hari Sabtu jam 16.00 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Barat di Roja TV dan Radio Roja. Sudah sejak 1 dekade lalu, pesantren ini didirikan. Beralamat di Jalan Pam Ciburial, RT 1, RW 11, Sukamantri, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pesantren Minhaj Sohabah adalah lembaga pendidikan Islam berbentuk pesantren atau boarding school yang bersandarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Memiliki moto, mulia dengan As-Sunnah. Visi pesantren ini adalah menjadi lembaga yang profesional dalam kaderisasi umat yang rabbani, intelek, dan mandiri dalam bingkai manhaj khair ummah. Dan misi pesantren ini adalah 1.
menyelenggarakan pendidikan berbasis ulumuddin, tahfidzul Quran, dan bahasa Arab. 2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai kurikulum nasional berbasis IPTEK. 3. Membentuk karakter muslim yang solih dan muslih. 4. Membentuk kader umat yang istiqomah dengan manhaj khair ummah. 5. Mendidik generasi muda yang mandiri, tangguh, dan siap menghadapi tantangan global. Jenjang pendidikan pesantren Minhaj Sohaba meliputi beberapa tingkatan, yaitu 1. SDIT Al-Minhaj Tahfiz Quran. 2. SMP Al-Minhaj Taman Sari. Untuk SMP, terdapat program unggulan yaitu Baitul Quran, di mana dalam waktu 3 tahun, para santri ditempa untuk menghafal Al-Quran sebanyak 30 juz. 3. SMA Al-Minhaj. Untuk SMA sendiri terdiri dari 3 jurusan. Yang pertama, Dirasat Islamiyah. Yang kedua, IPS. Dan yang ketiga, IPA. Pesantren Minhaj Sohaba memiliki fasilitas gedung diantaranya Gedung Asrama dan Sekolah Putra, Gedung Asrama dan Sekolah Putri, Taman, Kantin, Bumsamart, Lapangan Parkir, Lab Komputer, Lab Kimia, Lapangan Futsal, Lapangan Basket, Lapangan Badminton, Lapangan Voli, dan fasilitas lain yang menunjang kegiatan para santri pesantren Minhaj Sohaba. Untuk ekstrakurikuler, pesantren Minhaj Sohaba memiliki 2 jenis ekstrakurikuler. Yang pertama, ekskul prestasi seni kesehatan dan olahraga, di antaranya futsal, pecinta alam, bela diri, teknik komputer, Arabic Club, English Club, Math Club, basket, panahan, tibun nabawi, jurnalistik, dan bola voli. Yang kedua, ekstrakurikuler berbasis kemandirian, di antaranya tata boga, tata busana, videografi, grafik desain, hidroponik, budidaya ikan, beternak, dan prakarya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awrasala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwatul Islam wa jazakumullah, para pemerhati roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Apa kabar Anda di kesempatan sore yang berbahagia ini? Semoga harapan sehat selalu buat Anda beserta keluarga, dan tentunya semoga Anda semua dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Alhamdulillah, senang sekali rasanya di kesempatan Sabtu sore yang berbahagia ini kembali kita bertemu dalam program Talk Show Pendidikan Islam bersama Pondok Pesantren Minhaj Sohaba Bogor, dengan menghadirkan beberapa narasumber, di antaranya Ustadz Sufiani LC MPD sebagai Direktur Pendidikan, Ustadz Abdullah Ribut MPD Kepsek Kepala Sekolah SMA, Ustadz Muhammad Zainul Arifin SPDI Ketua PPDB, dan Ustadz Hanifuddin LC Wakil Pengasuhan. Alhamdulillah, narasumber kita sudah hadir di kesempatan ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Kabarnya sehat semua ya? Alhamdulillah. Nah, ikhwatul Islam jazakumullah, setelah penyampaian materi dari profil Pondok Pesantren Minhaj Sohaba Bogor ini, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami
untuk bertanya, mengetahui lebih dekat lagi, mengenal lebih dekat lagi tentang Pondok Pesantren Minhaj Sahabah ini, di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor 0819896543. Baik, kita kembali ke narasumber yang pertama, Ustadz Sufiani LC MPD selaku Direktur Pendidikan. Nah, berkaitan dengan tadi kita sudah melihat ya cuplikan dari profil Minhaj Sahabah ini, dan mungkin dari pemirsa atau pendengar ingin mengetahui lebih jauh lagi atau lebih dekat berkaitan dengan Pondok Pesantren Minhaj Sahabah ini, berkaitan dengan misi, visi, dan tahun berapa didirikan dan seterusnya. Silakan Ustaz, tafadhol. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Pertama-tama kami dari Pondok Minhaj Sahabah mengaturkan jazakumullahu khairan dan terima kasih banyak kepada jajaran kru radio dan TV Roja yang mempersilahkan kami semua untuk sekian kalinya menginformasikan tentang Pondok Pesantren Minhaj Sahabah yang kami cintai. Untuk Minhaj Sahabah pada tahun 2022 ini berusia kurang lebih 10 tahun, Ustaz. 10 tahun. Dalam rentan 10 tahun itulah Pondok Pesantren Minhaj Sahabah ini mengambil satu peran sebagai lembaga pendidikan dan sekaligus dakwah Islam. Oleh sebab itu kami berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan langkah kaki kami semua dan usaha kami semua serta asatidzah dan ustadzat dan penanggung jawab semua yang ada di Minhaj Sahabah sebagai amal jariyah bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun salah satu faktor dari berdirinya Minhaj Sahabah sama saya kira dengan pondok pesantren yang lain adalah panggilan dakwah. Kami melihat banyaknya fitnah yang terjadi siang dan malam yang selalu ingin menghalangi manusia, terlebih khusus orang-orang muslim, untuk mempelajari agama Islam, untuk mengamalkan dan mendakwahkan Islam ini. Tahun kurang lebih 2015 sebelumnya, anak-anak yang gemar main game online, mereka pergi ke warnet, gitu kan? Tapi tahun-tahun sekarang tidak perlu bagi mereka untuk pergi ke warnet, cukup untuk duduk di rumahnya, masing-masing mempunyai gadget, HP dan seterusnya. Maka ini semua menghalangi, kebanyakan menghalangi dari menuntut ilmu, terlebih dengan dalil pelajaran online, kan gitu ya kemarin. Maka oleh sebab itu wajib bagi kita semua kaum muslimin untuk melindungi dirinya dan keluarganya dari fitnah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tentunya orang-orang yang terjerumus dari fitnah ini, dia akan lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan lebih kepada bermaksiat, berselancar di dunia maya sesuai dengan keinginannya. Sebagai informasi, mungkin mengingatkan kepada kita semua bahwa menurut sensus atau penelitian sekitar tahun 2016 sampai 2017, 2020-an lah kurang lebih, saya tidak tahu yang terbarunya, bahwa penduduk Indonesia yang mayoritas, yang paling banyak lah menurut kita kan gitu ya, yang bisa membaca Al-Quran cuma 16%. Subhanallah, 16%. Kita belum berbicara tentang masalah berapa banyak dari mereka bisa berbahasa Arab. Ini tentang membaca Al-Quran. Belum berbicara tentang berapa persen dari mereka yang bisa berbahasa Arab. Yang sebagaimana bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran, tidak akan
sempurna pemahaman seseorang terhadap agama ini kecuali mengetahui dengan bahasa Arab. Bahkan Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab, sesungguhnya dia adalah bagian dari agama kalian. Belum berbicara masalah ini. Dan kita belum juga berbicara tentang masalah tadabbur Al-Quran, memahami maknanya, kandungan isinya, tafsirnya. Yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin akfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi, menghayati, mempelajari makna Al-Quran, atau ada di atas hati mereka penutup? Ini belum kita berbicara masalah itu. Berbicara tentang masalah membaca Al-Quran, dari misalnya 100 orang cuma 16 yang bisa. Dari 1000 kurang lebih 160, sangat banyak sekali. Ini suatu pemandangan, fenomena yang sangat menyedihkan. Lain lagi kasus, mungkin terakhir sebagai sesuatu yang saya sampaikan, fakta yang saya alami sendiri sekitar tahun 2016-17. Waktu itu saya ditugaskan untuk menulis soal PPDB ya, sama seperti kasus sekarang. Salah satu soal yang saya tulis, dan waktu itu saya tulis untuk jenjang SMP, SMA juga sama, tapi ini SMP. Saya tulis soal yang sangat mendasar sekali dari masalah akidah. Saya bertanya, ada berapa rukun Islam dan berapa rukun iman? Kebetulan waktu itu soalnya bentuknya PG, pilihan ganda. Sangat terkejut saya melihat setelah mengkoreksi, ternyata jawabannya tidak 1-2 orang yang menjawab yang salah jawabannya. Ada yang menjawab 7, ada yang menjawab 8, subhanallah. Bukan berbicara tentang masalah rukun sholat, belum lagi rukun zakat, haji, dan seterusnya dari ibadah. Ini kita membicarakan tentang masalah cuma rukun dasar keimanan seseorang, dianggap sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, rukun iman, rukun Islam. Maka oleh sebab itu, dengan melihat fenomena seperti ini, Pondok Minhajus Sahabah terpanggil untuk menjadi salah satu bagian, mengambil bagian untuk berdakwah melalui lembaga pendidikan ini. Maka kami mengajak kepada semua untuk berta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'ala itsmi wal 'udwan. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kami hadir Pondok Minhajus Sahabah dengan membawa 3 visi dan misi yang kami singkat sering dengan RIM ya. Rabbani, yaitu kita ingin membangun sebuah generasi yang Rabbani, yang memahami tentang agama Islam, memahami tentang perintah Allah, hak-hak Allah Subhanahu wa taala, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ala manhajis salaf saleh. Selain itu juga mengamalkan dari apa yang dipelajari, mendakwahkannya, dan bersabar di atas medan dakwah tersebut. Yang kedua adalah intelek. Dalam artian kita ingin generasi kita ini bisa bersaing di era globalisasi yang sekarang iptek ya, teknologi, informasi, dan seterusnya. Dan yang terakhir, kita ingin membawa anak-anak kita kepada kemandirian. Kita mengajarkan kepada mereka life skill. Ada tadi kita lihat tayangan, ada yang menjahit dan sebagainya macamnya. Nah, tentunya apa yang kami bisa persembahkan atau kami berikan kepada dakwah ini sesuai dengan kemampuan yang kami miliki. Nah, itu mungkin Ustaz dari saya untuk sekilas penyampaian tentang masalah Minhajus Sahabah ini. Insya Allah lebih kurang nanti akan ditambahkan sama yang lain atau di diskusi tanya jawab insya Allah. Nah, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fikum atas penjelasannya. Perjalanan panjang dari Pondok Pesantren Minhajus Sahabah yang sudah 10 tahun ya berdiri, alhamdulillah. Dan alhamdulillah dengan tadi moto Rabbani, intelek dan kemandirian. Nah, kita ke narasumber yang berikutnya, yaitu Ustadz Abdullah Ribut MPD selaku Kapsek SMA dari Minhajus Sahabah ini, berkaitan dengan SMA ini jenjangnya atau jurusannya apa saja Ustadz, kemudian visi misinya ke depannya seperti apa. Nah, baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Yang pertama-tama kita ucapkan jazakallahu khairan kepada pihak radio dan TV Roja yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk hadir di sini mempresentasikan tentang mahat kita, yaitu Mahat Minhajus Sahabah. Di Mahat Minhajus Sahabah kita ada 3 jenjang. Yang pertama kita ada SD yang baru sekitar 2 tahun ya, 2 tahun sampai 3 tahun ke belakangan ini ada. Kemudian tingkat SMP, yang mana SMP ini sudah meluluskan 5 angkatan. Kemudian yang paling tertua adalah SMA, SMA Al-Minhaj, yang mana SMA ini sudah meluluskan 7 angkatan di tahun 2021. Mungkin kita akan sampaikan dari atas dulu Ustaz ya. Afwan, kita akan mulai dari SMA Al-Minhaj dulu. SMA Al-Minhaj, alhamdulillah sampai hari ini kita sudah meluluskan 7 angkatan ya, 7 angkatan. Yang mana pada angkatan pertama dulu kita hanya membuka 1 peminatan, yaitu IPA. Ya, kemudian berkembang dengan evaluasi kita. Karena ternyata setelah kita pertimbangkan, tidak semua anak ya, ketika kita tadinya mengambil jurusan IPA, ternyata sebagian dari anak-anak ini, dari santri kita ini sangat punya keinginan kuat untuk bisa melanjutkan ke Libya, kemudian ke jamiah-jamiah Islam yang lainnya, ke Madinah dan sebagainya. Ternyata ada kesulitan. Kita akibatnya anak-anak itu diniyahnya kurang, umumnya kurang. Nah, dengan segala macam tantangan tadi, kemudian kita berkembang ya sampai hari ini. Kita memiliki 2 peminatan, yaitu peminatan Dirosah Islamiyah, yang mana pada peminatan ini kita siapkan untuk santri-santri yang memang kedepannya ingin menjadi dai, ingin menjadi ustadz, ya, mudah-mudahan menjadi ulama ya kedepannya, mudah-mudahan insya Allah. Yang mana pada kurikulum ini kita lebih menitik beratkan anak-anak untuk belajar pertama bahasa Arab, karena bahasa Arab ini kan bahasa alat yang harus kita kuasai untuk menguasai din Allah ini, untuk belajar tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ini memang kita dari kelas 10 ya, kelas 10, kelas 11, kelas 12, bahasa pengantarnya, kitab-kitabnya sudah menggunakan kitab-kitab yang berbahasa Arab. Jadi memang sudah kita kita persiapkan ya. Dan alhamdulillah ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, di tahun ini kita sudah mendapatkan akreditasi dari Jamiah Islamiyah Madinah. Dan setelah itu keluar, alhamdulillah 1 santri kita diterima di tahun ini. Alhamdulillah. Jadi insya Allah jurusan Dirosah Islamiyah ini memang kita persiapkan untuk tadi anak-anak yang punya bakat, punya minat, punya keinginan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, terutama dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala ini, kemudian mendakwahkan. Dan yang kedua juga alhamdulillah ya, pada awalnya sih namanya bukan Dirosah Islamiyah, jurusan bahasa. Nah, ya, jurusan bahasa. Nah, yang tahun kemarin alhamdulillah ya, nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, 8 siswa kita diterima di Libya. Dan kemarin baru 1 hari yang lalu anak dapat kabar 1 lagi diterima di Libya di Surabaya. Ya, yang dari jurusan bahasa ya, yang jurusan bahasa. Kemudian juga insya Allah dalam waktu dekat ini kita sedang memproses ya, karena kan yang diakui Madinah, yang di Muadalah itu ijazah yang dari Dirosah ini, Ustaz. Karena ada perbedaan ya nanti. Jadi yang kita kirimkan berkasnya itu ijazah yang peminatan Dirosah, kalau dulu yang bahasa, Ustaz ya, kelas bahasa. Nah, kemudian berikutnya adalah jurusan peminatan umum. Nah, peminatan umum ini sekarang kita sudah reduksi ya, karena kita mengikuti perkembangan dari pemerintah. Kita menggunakan kurikulum merdeka. Ya, jadi di sini sudah tidak ada peminatan IPA dan IPS, jadi disebutnya kelas 10 aja. Kelas 10 tidak ya, pakai kurikulum 13 lagi ya. Kelas 11, kelas 12 nya masih kurikulum 13. Nah, untuk kelas 10-nya dan kelas 10 yang akan datang, kita sudah menerapkan kurikulum merdeka. Nah, di kurikulum merdeka ini kita memang di yang kelas umum ini, yang permintaan umum,
kita mempersiapkan anak-anak ya santri kita generasi Islam ini untuk terjun di dunia-dunia profesional di masalah-masalah dunia. Misalkan mereka ingin menjadi dokter, tapi di mana seorang dokter yang paham tentang syariat Islam ini, kemudian mereka bisa berdakwah dari keahliannya, menjadi seorang arsitek dan yang lainnya gitu ya, profesi-profesi yang lain, menjadi seorang pengusaha. Tapi yang mana dari profesi itu mereka juga bisa mendakwahkan syariat Islam ini. Sehingga pada akhirnya ya kurikulum yang kita buat, baik itu kelas dirasah maupun kelas umum, tetap kita mengacu kepada tujuan kami tadi. Pertama tentang Al-Quran ya, tentang Al-Quran. Jadi kita ada program tahfiz ya, program tahfiz Al-Quran, yang mana program tahfiz ini minimal setiap 1 tahun dia menghafal 2 juz. Nah kalau itu mungkin kelas 12 nya sekarang ya, boleh saya baca data ya? Boleh, silakan. Apa nih saya baca data? Kelas 12 sekarang, yang putri alhamdulillah sudah 12 orang yang menyelesaikan hafalan 30 juz. 12 orang ya? 12, ini yang banat ya, yang banin qadarullah baru 1. Nah, kemudian yang 26 juz, yang 26 juz ya itu di banat sudah 1, kemudian 25 juz di banin 1. Yang paling banyak itu di banat ya 15 juz 3, kemudian yang 17 juz itu ada 8. Nah cuma kalau yang putra ini agak di bawahnya, karena yang paling banyak di angka yang 10 juz. Ini program tahfiz kita. Makanya kalau di yang SMA ini salah satu syarat masuknya adalah sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai kaidahnya. Itu SMA. Kemudian untuk diniyahnya sama ya. Pertama tetap kita menjadikan akidah sebagai sebuah pondasi yang wajib, baik itu jurusan diniyah, jurusan Islamiyah ya, maupun jurusan umum. Kemudian juga fikih ya, fikih yang tadi juga saya mengajarkan ini, fikih keseharian itu juga menjadi sebuah prioritas kami gitu ya, untuk mengajarkan kepada anak-anak. Kemudian yang nggak kalah pentingnya adalah masalah adab, karena hari ini mungkin ketika kita menyimak berita di sana sini ya, masalah adab ini luar biasa sekali ya, keadaan masyarakat di kita, sehingga kami dengan segala upaya ya berusaha untuk masalah adab ini untuk memperbaikinya. Bagaimana anak-anak ini bisa mengamalkan ya, ini endingnya kan pada akhirnya kita berharap seperti itu. Mereka bisa mengamalkan adab-adab keseharian. Jadi adab-adab Islam itu bisa tercermin dari tingkah laku mereka sehari-hari. Itu yang SMA. Kemudian yang jurusan umum ini ya, jurusan umum ini mungkin sebagai gambaran, pada tahun 2021 kemarin alumninya kita ada 20 orang yang masuk ke PTN, perguruan tinggi negeri ya. Di UI ada, IPB, kemudian di Unsud, kemudian ada satu lagi yang di Andalas, itu yang baru ya, karena dia menggunakan jalur prestasi 30 juz. Dia masuk ketika universitas negeri ya di waktu itu. Nah kemudian juga untuk mencapai ke sana ya, untuk mengantarkan anak-anak sesuai cita-citanya, baik yang diniyah maupun yang umum, ketika kelas 12 biasanya kita berikan kesempatan mereka untuk atau bimbingan, terutama untuk anak-anak yang mau ke Firosah kan kesulitan untuk mendaftar ke Madinah bagaimana, mendaftar ke Libya bagaimana. Nah itu kita insya Allah sudah kita buatkan tim ya yang khusus untuk membantu mereka untuk bisa ke sana. Nah cuma yang jadi masalah adalah ketika ingin ke Libya, karena seperti kita ketahui ya, Libya itu kan tidak seperti PTN. Kadang-kadang bulan Maret sudah buka, sehingga murid kita belum lulus sudah buka, sehingga mau nggak mau harus sabar menunggu setahun yang akan datang. Nah ini tantangan terbesarnya. Kadang-kadang anak-anak ini nggak sabar. Saat teman-teman kami sudah ke PTN nih, kami belum bisa gitu. Begitu pula dengan ke Madinah, ke jamaah-jamaah yang lain, mereka bukanya kan tidak sama dengan di negara kita. Nah itu tantangannya, sehingga bimbingan ini belum berjalan secara maksimal terus terang ya. Karena salah satunya tadi, ketika
mereka sudah lulus dan belum buka, mereka untuk kembali lagi ke kita itu sulit anak-anak itu, karena kita nggak ada pengabdian. Nah ini kekurangan ketika memang kita tidak ada pengabdian wajib gitu ya, karena habis lulus mereka langsung kembali ke kampung halaman masing-masing. Adapun yang umum ya, yang ingin ke PTN, karena itu sudah terjadwal, sehingga kita dari bulan Agustus sudah bisa melakukan treatment, perlakuan, bimbingan, sehingga alhamdulillah ya, alhamdulillah di tahun terakhir kemarin UTBK ya, kalau tingkat nasional itu kita ada di peringkat 800 sekian ya, anak nggak terlalu ini. Kalau provinsi di 34 peringkat SMA Al-Minhad. Nah ini apa namanya, gambaran tentang SMA Al-Minhad ini. Kemudian juga di kemandirian tadi, karena kita mengikuti visi dari Mahat, kita juga membekali mereka dengan lab skill. Tadi ya, dengan eskul, kemudian beberapa bidang-bidang yang lain, sehingga anak-anak ini, bahkan kita berharap ke depannya ketika mereka misalkan ingin berdakwah, mereka punya kemampuan untuk menafkahi dirinya dari lab skillnya itu. Nah itu yang menjadi impian kami gitu ya, menjadi impian kami. Kemudian kalau kita turun mungkin ya, saya apa nih agak turun, SMA turun ke SMP. Kemudian juga di SMP ya, di SMP kita berada di bawah dinas sama dengan SMA. Yang mana kalau SMP ini kurikulumnya 40 pelajaran umum, 60-nya pelajaran diniyah, bahasa Arab dan Al-Quran. Sama ya, yang kita acu di situ, kurikulum kita bertujuan yang pertama tadi, kalau SMP kalau misalkan bahasa Arabnya, mempersiapkan anak-anak untuk menguasai baik itu lesan, tulisan, maupun kaidah-kaidah dasar bahasa Arab. Sehingga ketika mereka nanti di SMA, anak-anak ini sudah bisa mengikuti pelajaran diniyah yang lebih tinggi gitu, bahasanya lebih tinggi. Kemudian dari sisi diniyah ya, dari sisi pelajaran diniyah yang lain, kita pelajaran fikih sama, kita ajarkan ke mereka fikih harian. Kita ajarkan kepada mereka bagaimana cara wudhu yang benar, cara sholat yang benar. Jadi dasar gitu, dasar. Sehingga kita harapkan mereka ini nanti ketika sudah lulus dari SMP Al-Minhad masuk ke SMA, mereka sudah bisa mengamalkan dan bisa mendakwahkan. Kemudian juga salah satu keunggulan dari SMP Al-Minhad mungkin ya, jadi kita membuka program Baitul Quran, yaitu khusus anak-anak yang memang ingin menyelesaikan hafalan 30 juz di SMP-nya. Nah mereka ini memang terbatas ya, kuotanya sangat terbatas, dan saat untuk tahun ini baru ada di Banat ya, baru dari Banat, insya Allah di Banin akan menyusul, dan terbatas jumlahnya, nggak banyak, kayaknya sekitar tiap tahun itu 10 orang aja, terbatas. Dan syaratnya memang agak ini ya, diseleksi. Yang pertama tadi sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai kaidah. Kemudian kemampuan menghafal Al-Qurannya juga kita pertimbangkan. Nah ini alhamdulillah ya, di awal-awal ini sudah banyak yang menuntaskan hafalan itu di kelas 8. Cuma untuk tahun ini yang sekarang kelas 9, karena kemarin di tahun pertama pandemi ya, kita semua tahu kita terkena musibah secara global, pada akhirnya capaian yang seharusnya belum bisa tercapai sepenuhnya. Baru beberapa anak ya, baru sekitar 60% yang sudah bisa mencapai hafalan 30 juz. Kemudian salah satu keistimewaan SMP Al-Minhad yang berikutnya adalah ketika kita menerima santri itu tidak harus lancar membaca Al-Quran seperti tadi yang disampaikan oleh Ustadz Supiani. Jadi ketika ada anak-anak yang mungkin baru Iqra 3 misalkan ya, Iqra 2, bacaannya, tajwidnya masih belum pas, mahrotnya masih ada yang salah-salah sedikit, kemudian belum lancar, alhamdulillah di SMP Al-Minhad ini kita terima. Karena memang tujuan kami tadi ingin membantu, bahwasanya mudah-mudahan ya ke depan persentase muslim yang bisa membaca itu semakin banyak. Walaupun ya tentunya dengan program ya, salah satunya adalah matrikulasi, yang mana matrikulasi ini kita persiapkan buat tadi
anak-anak yang ingin masuk ke SMP Al-Minhad tapi bacaan Al-Qur'annya masih di bawah standar gitu. Jadi 3 pekan atau 2 pekan sebelum masuk kita treatment dulu. Kita adakan treatment, ada metode tertentu ya yang digunakan untuk membantu anak-anak ini yang akhirnya bisa standar. Dan itu akan terus dipantau selama 1 semester awal itu biasanya dipantau terus, dipantau dan dibimbing ya sampai kemudian dia bisa mengikuti program tahfiznya. SMP sama ya, SMP programnya sama, tahfiz Al-Quran 1 semester 1 juz. Berarti kalau setahun minimal kelas 9 itu minimal 6 juz. Itu yang program reguler. Kemudian untuk yang berikutnya ya SD Al-Minhad ya, SD Al-Minhad ini full day ya, full day. Sama kita menitik beratkan kepada anak-anak ini ke depannya supaya pertama tadi tentang Al-Quran. Mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, kemudian mulai mengenal bahasa Arab, dan kemudian juga mereka memahami tentang agama ini seperti yang disampaikan Ustaz Sufyani tadi tentang rukun iman, rukun Islam, tentang tauhid. Ya, itu kan sesuatu yang sangat mendasar sekali ya. Itu yang wajib tentunya harus kita tanamkan semenjak dini gitu, semenjak SD kita tanamkan kepada mereka sehingga benar-benar tertanam gitu tentang akidah yang lurus ini. Mungkin sampai di sini dulu pemaparan anak, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin nanti kalau ada yang ingin ditanyakan ya, ingin lebih detail ya, lebih dalam tentang kurikulum di kita bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Ya, mungkin itu aja yang bisa Anda sampaikan. Kalau punya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustaz Abdullah Ribut MPD selaku Kapsek SMA, penjelasan berkaitan dengan jenjang yang berada di Minhaj Sahabat mulai dari jenjang SD, SMP dan SMA. Dan ini mungkin ini juga ya sebuah keunggulan juga ya. Jadi pada saat masuk itu dari SD sampai SMA nggak perlu kemana-mana lagi ya. Insya Allah. Nah, kita beralih ke narasumber yang ketiga, Ustadz Muhammad Zainul Arifin, SPDI, Ketua PPDB ya, penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2023-2024. Nah, Ustadz, berkaitan dengan mekanisme atau alur pada saat calon santri ini ingin mendaftar itu seperti apa? Apakah bisa di online ataukah khusus offline, dan berapa kuota yang diterima di tahun ini? Nah, silakan Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuridu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'd. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang atas nikmatnya kita bisa diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi pada acara Talkshow Pendidikan. Selawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada orang-orang yang istiqomah pada kebenaran al-Islam. Ma'asyiral muslimin, Abu Umu, para pendengar Roja TV yang semoga Allah merahmati dan memberkahi kita semua di mana saja berada. Alhamdulillah, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada manajemen, staf dan kru Roja TV yang pada kesempatan ini memberikan kami waktu untuk bisa menyampaikan tentang profil pondok pesantren kami, bil khusus tentang penerimaan peserta didik baru. Untuk penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2023-2024 Pondok Pesantren Minhaj Sahabat menerima sekitar 340 santri dengan perincian untuk tingkat SMP sekitar 90 santri, untuk tingkat SMP putri sekitar 90 santri, dan untuk tingkat SMA putra sekitar 70 santri, putri sekitar 90 santri. Jadi total sekitar 340 santri.
Sedangkan untuk pendaftaran atau penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran ini kita buka di 2 tahap atau 2 gelombang. Gelombang pertama ini alhamdulillah sudah kita mulai Ustadz sejak tanggal 4 Oktober sampai dengan tanggal 7 Januari. Untuk pendaftaran peserta didik baru ini bisa dilakukan secara offline, jadi bisa langsung datang berkunjung langsung ke pondok atau istilahnya survei gitu ya, melihat keadaan lingkungan dan lain sebagainya. Bisa juga untuk Abu Umu yang kira-kira tidak bisa sempat atau tidak sempat datang, itu bisa dilakukan pendaftaran online. Jadi bisa dilihat di link pendaftaran atau di website kami. Untuk pendaftaran ini dibuka gelombang pertama, gitu ya. Gelombang pertama ini kita mulai kita buka di 3 tahap. 3 tahap pendaftaran untuk gelombang pertama. Tahap pertama itu di bulan Oktober. Ini pendaftaran sekaligus tes seleksinya tanggal 30 Oktober. Walhamdulillah sudah selesai berarti. Walhamdulillah untuk tahap pertama ini sudah kita mulai pendaftaran sekaligus tes seleksi dan diikuti sekitar 270 santri dan alhamdulillah sudah melakukan daftar ulang sekitar 195 santri untuk tingkat SMP putra putri dan SMA putra putri. Alhamdulillah untuk kuota untuk SMA putra sudah terpenuhi, sudah full. Sedangkan untuk tahap kedua, ini kita buka di bulan November dan sudah juga melakukan tes di tahap kedua ini di tanggal 4 Desember kemarin. Alhamdulillah dalam proses penilaian dan persiapan rapot kelulusan diikuti sekitar oleh 100 santri. Insya Allah beberapa hari lagi, sekitar 2-3 hari lagi kita akan lakukan pengumuman hasil tes tersebut. Sedangkan untuk tahap ketiga ini Ustadz Abu Umu, tahap ketiga ini akan dilakukan penerimaannya atau pendaftaran ini di bulan Desember dan insya Allah akan dilakukan tes, yakni tes seleksinya di tanggal 8 Januari. Jadi bagi Abu Umu yang ingin mendaftarkan putra-putrinya, alhamdulillah masih ada kesempatan, masih ada kuota, bil khusus untuk SMP putri, SMP putra dan SMA putri. Jadi masih ada kuota yang tersedia. Jadi disilahkan untuk melakukan pendaftaran. Untuk gelombang kedua ini insya Allah kita akan buka jika kuota di gelombang pertama ini belum terpenuhi secara maksimal. Insya Allah gelombang kedua ini kita akan dibuka di tanggal 16 Januari. 16 Januari sampai dengan tanggal sekitar 12 Maret. Untuk tes seleksinya di gelombang kedua ini ada di tanggal 12 Februari dan tanggal 12 Maret. Sedangkan untuk pengumuman hasil tes, hasil tes ini dilakukan sekitar 10 hari setelah tes berlangsung. Jadi kita ini harus mempersiapkan untuk penilaian baca Quran dan rapot, terutama rapot untuk hasil tes peserta didik tersebut. Gitu. Sedangkan untuk daftar ulang ini adalah untuk menyiapkan berkas-berkas persyaratan seperti rapot, seperti fotokopi KTP kedua orang tua, atau berkas-berkas yang kiranya menjadi kewajiban santri untuk dipenuhi sebagai data, bank data bagi kita. Itu kita kasih waktu sekitar 13 hari atau 2 pekan setelah pengumuman atau kelulusan daripada tes seleksi tersebut. Gitu. Dan selanjutnya yaitu membayar uang masuk, gitu ya. Jadi mungkin itu ditunggu-tunggu. Itu juga yang paling penting, salah satunya ya, Ustaz ya. Sedangkan untuk materi tes di setiap jenjang ini hampir sama semuanya. Untuk SMP
itu ada tes baca Quran. Karena tujuannya seperti yang disampaikan oleh Direktur Pendidikan tadi, jadi kita harus kelompokkan ini Ustadz. Jadi anak-anak yang baca Qurannya masih di bawah standar lulus, tapi dengan syarat ikut matrikulasi Quran, perbaikan baca Quran. Jadi untuk SMP ini tidak ada istilahnya kita tolak. Karena kita tahu keadaan sekarang, apalagi zaman pandemi ini luar biasa, turun drastis daripada nilai daripada baca Quran, adab dan lain sebagainya. Maka melihat hal tersebut, kami dari panitia bil khusus membuat program ini bekerja sama dengan Lajnah Tahfidz dan lain sebagainya. Kita adakan program. Jadi tes seleksinya yang pertama adalah baca Quran. Yang kedua adalah tes akademik. Akademik ini mencakup pelajaran umum dan pelajaran diniyah sesuai dengan tingkat masing-masing di peserta didik ini. Ada juga tes kepribadian. Jadi kita tes kepribadian untuk melihat sejauh mana kepribadiannya, kesiapan masuk pesantren, ya, agar kita juga secara dini mengetahui, gitu ya, apa yang karakteristik daripada peserta didik kita ini. Dan yang terakhir ini untuk tes itu tes wawancara. Jadi wawancara santri dan wawancara orang tua. Jadi apa namanya, orang tua juga perlu diwawancara apakah siap atau benar enggak mereka ini atau Abu Umu ini ingin memasukkan peserta didiknya di pesantren. Karena memang aturan pesantren itu beda dengan lingkungan-lingkungan sekolah secara umumnya. Jadi ada aturannya, kemandiriannya dan lain sebagainya. Sedangkan yang terakhir ini Ustadz mengenai biaya-biaya. Biaya-biaya ini alhamdulillah untuk biaya yang pertama itu biaya pendaftaran. Biaya pendaftaran ini sekitar 450. Ya, untuk kegiatan-kegiatan tes seleksi dan lain sebagainya. Itu sama semua jenjang? Semua jenjang alhamdulillah sama untuk putra-putri SMP dan SMA. Sedangkan untuk biaya selanjutnya adalah biaya uang masuk. Uang masuk. Uang masuk ini sekitar 18.800. 18.800 ini sudah include, sudah termasuk di dalamnya uang pangkal, fasilitas kamar. Ya, fasilitas kamar ini mencakup ranjang, kasur, lemari, bantal dan lain sebagainya. Jadi santri kalau udah datang ke pondok itu mereka sudah siap huni kamar yang sudah lengkap fasilitasnya sesuai dengan standar kepesantrenan. Selanjutnya ditambah dengan uang tahunan. Jadi setiap tahun ini santri harus membayar uang tahunan yang nominalnya sekitar 2.500.000. 2.500.000 ini sudah include di dalamnya seperti uang buku setahun, dan eskul setahun, serta ujian setahun, dan ditambah lagi dengan kegiatan-kegiatan pesantren selama setahun. Jadi total jumlahnya sekitar 2.400.000. 2.500.000 maaf. Sedangkan untuk uang boarding ini sudah ditambah dengan uang boarding. Uang boarding ini sekitar 2.200.000. 2.200.000. Ya, 2.200.000 ini sudah termasuk SPP bulanan. Makan, ya, karena di pesantren ini kan 24 jam mereka nih Ustaz. Makan, udah termasuk laundry. Jadi santri ini nggak perlu lagi menyuci sendiri. Jadi mereka sudah siap sekolah, belajar dan lain sebagainya. Jadi tidak perlu sibuk laundry dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah kesehatan. Alhamdulillah kita di pesantren alhamdulillah ada unit kesehatan. Nanti juga akan dijelaskan oleh pengasuhan, ada dokter juga, dokter jaga. Jadi untuk kesehatan ini akan ditangani oleh divisi khusus gitu ya. Dari total untuk tahun pelajaran 2023-2024 ini sekitar 23.500.000. 23 juta. Ya, 23.500.000 all in. Gitu, Ustaz ya. Mungkin itu saja Abu Umu, para pendengar Roja TV yang semoga Allah merahmati dan memberkahi kita semuanya. Semoga informasi yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk lebih detailnya nanti bisa di sesi tanya jawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfir innallaha ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, pada Ustadz Muhammad Zainul Arifin SPDI, penjelasan yang sangat bermanfaat berkaitan dengan mekanisme dari penerimaan peserta didik baru Pondok Pesantren Minhaj Sahabah
tahun ajaran 2023-2024. Nah, ikhwatul Islam azakumullah, kita ke sesi berikutnya menghadirkan narasumber yang terakhir, yaitu Ustadz Hanifuddin LC sebagai wakil pengasuhan. Nah, berkaitan dengan kegiatan sehari-hari santri di pondok pesantren ini seperti apa, Ustadz? Mungkin bisa dijelaskan, tapi dengan singkat aja, jangan terlalu panjang. Nah, silakan, Ustadz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah bi khairi ma yuhmad wa usalli wa sallimu ala rahmatillahi lil alamin sayyidil awwalin wal akhirin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, secara garis besar dalam suatu pesantren atau yayasan itu bidang pengasuhan itu tidak bisa terpisahkan, karena yang namanya boarding school ya pasti ya mereka tempat tinggalnya di situ. Ya, kemudian keluhan dan sebagainya mereka keluhkan ke kami yang di pesantren sebagai orang tua kedua mereka. Nah, adapun secara garis besar visi dari keberadaan kesantrian itu sendiri atau pengasuhan, akrab disebut dengan pengasuhan, itu adalah menghadirkan proses pendidikan, pengajaran, pengawasan para santri tentunya ya, yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, diwujudkan dalam bentuk qudwah dan amanah atau teladan dan basis kepercayaan dalam rangka mencapai tujuan utama pesantren, yaitu rabbani, intelek, dan mandiri. Nah, kemudian kesantrian atau pengasuhan itu ada 4 bagian. Pertama yaitu kesantrian itu sendiri dipimpin oleh Al-Ustadz Umar LC hafizahullah ta'ala. Kemudian ada bagian ketertiban, itu kemudian bagian keasramaan, kemudian bagian kesehatan, dan bagian konseling. Jadi 4 bagian itu. Nah, semuanya terintegrasi dalam satu kesatuan 24 jam itu. Ya, kita selalu hadir ya menemani santri, karena moto utamanya adalah kesantrian ramah santri. Nah, kemudian kegiatan utama para santri dari mereka bangun tidur hingga tidur kembali, itu pertama mereka bangun itu jam 3 subuh. 3 subuh. Ya, untuk melaksanakan sholat tahajud. Ya, dan ada juga tahajud berjamaah. Ya, itu di bergantian maksudnya, rotasi. Dan ada tahajud mandiri seperti itu. Jadi membiasakan mereka untuk bisa tampil di tahajud jamaah, dan membiasakan mereka juga untuk merutinkan secara mandiri tahajudnya. Kemudian setelah itu mereka ada yang mempersiapkan hafalan untuk kemudian disetorkan pada subuh, dan kemudian ada juga yang bersiap-siap untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ya, kemudian baru setelah sholat subuh mereka kegiatan halakoh rutin, halakoh tahfidz. Ya, setelah itu mereka bubar dari halakoh tahfidz, persiapan berangkat KBM, mandi, makan, kemudian menyiapkan perlengkapan sekolah dan seterusnya, hingga mereka diarahkan ke kelas oleh para guru asrama. Seperti itu, sampai ke kelas mereka belajar KBM di jam 07.00, baru kemudian hingga dari 07.00 sampai 12.40 gitu ya. 12.40. Ya, 12.40. Jadi salat zuhur di sana, azan tetap pada waktunya, akan tapi iqamah dimundurkan sedikit, seperti itu. Baru kemudian selesai sholat zuhur berjamaah, mereka masuk area asrama untuk makan siang, kemudian piket, ya, piket kebersihan kamar, kemudian menata ruang kamar dan istirahat siang. Sebagian dari mereka ada yang melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler, ada juga yang bimbingan belajar atau privat, dan sebagian mereka memang belajar di masjid seperti itu pada zuhur atau setelah makan siang dan piket. Kemudian baru mereka jam 15.00 itu persiapan sholat asar. Bangun semuanya, ya, berangkat ke masjid dengan perlengkapan sholatnya. Kemudian setelah sholat asar
mereka melaksanakan kegiatan halakoh murojaah. Jadi ada halakoh murojaah dan ada bimbingan kajian seperti itu bagi guru asrama di Ba'da Asar itu ya, atau disebut juga dengan musyrif ya, kalau di pesantren biasanya musyrif, kalau kami di sini guru asrama. Kemudian setelah itu para santri kegiatan olahraga ya, bebas, mereka ada yang badminton, ada yang basket, ada yang futsal, ada yang renang dan sebagainya. Kemudian baru jam 17.00 mereka kembali ke asrama masing-masing untuk persiapan sholat maghrib. Setelah itu ada yang mandi, kemudian ada yang sudah siap-siap perlengkapan sholat menuju masjid, ya, sholat maghrib. Lalu ba'da maghrib mereka halakoh kembali, halakoh tahfidz. Jadi dalam satu hari itu halakoh 2 kali, ba'da subuh dan ba'da maghrib. Setelah mereka selesai dari halakoh, ya mereka melaksanakan sholat isya. Jadi dari maghrib, rentang waktu dari maghrib sampai isya itu halakoh tahfidz bersama pembina-pembina mereka. Kemudian ba'da isya mereka kembali ke asrama untuk makan malam. Beberapa dari mereka ada bimbingan atau evaluasi kamar, beberapa dari mereka juga ada pembinaan OSIS seperti itu dari OSIS, dan yang lainnya ada kegiatan bimbel seperti itu setelah makan malam. Kemudian setelah itu mereka belajar malam, dibimbing oleh para guru asrama atau musyrifnya masing-masing. Lalu setelah itu mereka piket ya. Piket, ada yang piket melaksanakan piket setelah bimbingan belajar, ada yang melaksanakan piket setelah makan malam gitu. Bagi yang memang area makannya di teras asrama seperti itu ya. Tapi kalau bagi yang makannya di area depan dapur, mungkin piketnya pada bimbingan belajar malam seperti itu. Nah, kemudian setelah itu mereka pengabsenan ya, kehadiran santri sudah memasuki kamar semua, lalu persiapan tidur malam dan istirahat malam seperti jam 22.00. Demikian mungkin yang tidur ya. Iya, betul. Demikian kegiatan atau rutinitas santri sehari-hari di pesantren Minhaj Sahabah. Untuk liburnya sendiri ini dalam satu pekan berapa hari? Bagi santri untuk libur mereka dalam satu pekan 1 hari. 1 hari. Hari Ahad. Ahad ya. Ya. Masya Allah. Seperti itu. Kecuali SD. 2 hari. Ya. Ya, baik. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang menyimak. Nah, sebelum kita membuka sesi tanya jawab, tadi berkaitan dengan martikulasi ya, persiapan untuk bisa membaca Al-Qur'an. Contohnya tadi Iqra 3, kemudian masuk program artikulasi persiapan itu apakah ada batasannya waktu? Misalnya kemampuan anak kan berbeda-beda ya, ada yang cepat, ada yang lambat. Kalau dia tidak selesai, itu bagaimana perlakuan terhadap anak tersebut? Ya, apakah dinyatakan tidak lulus atau ada dispensasi yang lainnya atau seperti apa? Nah, ya. Untuk matrikulasi itu sendiri memang sebuah program yang kami rancang sebagai percepatan ya. Percepatan dalam mempelajari dan melancarkan membaca Al-Quran Al-Karim. Dan waktunya kita biasanya 2 pekan sebelum KBM dimulai. Bagi yang alhamdulillah yang sudah baik bacanya dan lulus dari program ini, itu bisa langsung masuk ke dalam program menghafal Al-Quran. Adapun yang belum, maka mereka akan mengikuti program selanjutnya. Jadi ada beberapa setelah itu program lanjutan gitu ya, sampai selesai, baru setelahnya mereka akan memasuki program tahfidzul Quran gitu. Kita lebih menekankan kepada perbaikan bacaan dahulu daripada menghafal. Karena kalau langsung dimulai menghafal baca Al-Quran Al-Karim, biasanya salah dalam menghafal, itu sulit untuk memperbaiki kembali ya. Karena terlanjur hafal terlanjur hafal sesuatu yang salah itu sulit untuk memperbaikinya. Jadi tidak usah takut ketika belum selesai, misalkan dalam 2 pekan maka ada lanjutan. Adapun 2 pekan ini bisa dijadikan sebagai pendahuluan ya. Bahkan matrikulasi bukan hanya sekedar untuk persiapan menghafal Al-Quran, tetapi juga persiapan untuk mengikuti pelajaran bahasa Arab. Orang yang tidak bisa mengetahui
huruf, perbedaan huruf, kemudian cara membacanya, mereka sangat sulit untuk mengikuti program bahasa Arab di kelas. Itu yang dahulu sebelum adanya program ini kita rasakan demikian. Kesulitan guru bahasa Arabnya atau kitab-kitab yang berbahasa Arab misalkan sangat sulit untuk mengajarkan kepada santri yang seperti ini. Maka paling tidak mukaddimah bagi mereka, pendahuluan bagi mereka untuk mengetahui, paling tidak memperbaiki bacaan Al-Quran. Baik. Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Ikhwatal Islam azakumullah. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung mengenal lebih dekat Pondok Pesantren Minhaj Sahabah Bogor ini, silakan di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor 0819896543. Untuk pertanyaan pertama kita awali di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Halo. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung di kesempatan sore yang berbahagia ini. Baik, sambil menunggu kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, apakah ada kuota cadangan bagi calon santri? Syukran. Untuk cadangan, untuk sementara ini belum ada nih Ustadz, ya. Karena kita lihat ini menyesuaikan dengan ketersediaan asrama. Sebenarnya asrama yang tersedia itu untuk SMA Putra khusus, karena memang udah lebih dulu penuh gitu ya. Hanya 60 santri sih sebenarnya. 60 santri. Tapi karena kita ini 70 ini, jadi SMA Putra ini 70 ini sebagai cadangan 5 ini, gitu. Tapi kita akan usahakan gitu ya untuk bisa gitu ya. Jadi untuk kuota cadangan sepertinya tidak ada, jadi jumlahnya itu hanya 340. Dan itu sudah lebih sebenarnya, sudah kita lebihkan. Itu aslinya itu hanya 330 sih sebenarnya. 330. Jadi kita lebihkan 10 sebagai ya cadangan lah istilahnya gitu ya. Tapi sudah pasti resmi diterima gitu yang 340. Mungkin seperti itu Ustaz ya. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk penanya. Ikhwatal Islam azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Ya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Adi di Nusa Tenggara Barat. Mohon maaf, suaranya tidak begitu jelas. Diulangi kembali. Dengan Adi di Bima. Ya, ya, Pak Adi di mana? Sumatera Barat. Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat. Ya, silakan. Pertanyaannya Pak langsung. Yang ini katanya biasanya kalau di pondok itu kan banyak pelanggaran santri. Ya. Maaf, tidak begitu jelas Pak. Dikeraskan suaranya. Biasanya kan itu kan banyak pelanggaran dari santrinya. Terus solusinya gimana? Apakah dihukum gimana? Biasanya semakin dihukum itu semakin imbang anak-anak. Itu gimana tuh? Biasanya penanganan ekonomi. Ya. Mohon maaf Pak. Ya, mohon maaf, mungkin dikarenakan jaringan atau gimana, ini suaranya kita tidak bisa menerima dengan jelas, susah kita tangkap. Ya, nah Pak, mungkin Bapak bisa mencari tempat yang strategis untuk menelpon kembali, ya. Silakan ikhwatal Islam azakumullah, bagi Anda yang ingin bertanya di line telepon 0218236543. Halo. Baik. Halo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Bapak Taufik dari Pamulang, Pak. Pak Taufik di Pamulang, silakan Pak. Iya. Ya, silakan Pak, langsung ke pertanyaannya. Pertanyaannya untuk kelas SMA-nya, profil lulusannya itu diterima di mana aja, Pak Ustadz?
Oke. Itu aja, terima kasih. Ya, baik. Baik, syukuran Pak atas interaksinya. Nah, silakan Ustaz. Baik. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya, mungkin akan Ana jawab ya. Untuk SMA untuk hari ini alhamdulillah alumni kita tersebar di berbagai perguruan tinggi ya, baik yang umum maupun yang diniyah. Kalau yang diniyah itu diantaranya tadi sudah kita sebutkan di Madinah, UI Madinah, kemudian di Sudan, kemudian di Mesir ya, kemudian juga di STDI Jember, alhamdulillah banyak santri kita di sana. Kemudian di Wadi Mubarak, kemudian juga di Qasim, Syamiah Qasim, kemudian di King Saud ya, King Saud itu untuk yang diniyah. Khalid Abha. Dan di beberapa universitas lain di Timur Tengah itu ya, yang untuk jurusan-jurusan diniyah. Dan yang paling banyak memang di Libya ya, di Libya, karena data terakhir yang saya terima kemarin dari alumni yang masih aktif itu ada sekitar 30 itu alumni yang di Jakarta aja, yang di Libya Jakarta, belum yang di Surabaya gitu ya. Kemudian untuk yang umum alhamdulillah kita kalau untuk perguruan tinggi negeri di Jawa Barat itu kayaknya sudah alhamdulillah yang sebagian besar ya. Di Pajajaran sudah ada kita alumni 2 tahun ini berturut-turut. Kemudian IPB alhamdulillah sudah 3 sampai 3 tahun belakang ya yang saya lihat berturut-turut. Kemudian di UI, kemudian juga kalau UPI sama UNJ itu alhamdulillah rutin. Di UPI UNJ rutin, kemudian di UNSUD, kemudian di Undip ya, Universitas Diponegoro, dan beberapa universitas swasta yang lain. Jadi alhamdulillah alumni-alumni kita baik di diniyahnya maupun yang umumnya kita sudah menyebar di beberapa perguruan tinggi. Dan alhamdulillah juga ya di beberapa alumni kita yang di Minhajus Sunnah Bogor ya, di tempatnya Al Ustadz Yazid Jawas ya, yang beliau di Tamaga. Alhamdulillah juga hari ini ada 2 orang yang sudah selesai dan sedang melaksanakan pengabdian di tempat kita. Kemudian juga ada beberapa kemarin bahkan ada santri kita yang diterima di Ummul Qura diterima, kemudian juga di Libya diterima. Alhamdulillah. Jadi sebaran alumni kita sebenarnya sudah hampir merata ya, hampir merata. Cuma memang tadi yang Anda sampaikan untuk ke Madinah maupun ke Mesir, kemudian kemana ke Libya itu butuh kesabaran. Nggak bisa seperti teman-temannya yang ke PTN. Nah kuncinya itu aja, sabar ya. Dan yang mungkin Anda cerita sedikit ini, santri kita yang ke Madinah ini dia bukan lulusan kemarin, dia sudah 1,5 tahun berada di mahat kita. Begitu lulus orang tuanya sempat nitip ke anak harus gimana ini, Libya belum buka waktu itu. Yaudah sabar, coba istiqomah di pesantren ini, tetap belajar, mudah-mudahan nanti ada jalan. Dan alhamdulillah ini si anak ini alhamdulillah dia di Libya diterima, dan alhamdulillah tahun ini dia masuk ke Madinah. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya kalau untuk diniyah ini butuh kesabaran, untuk ke jamiah-jamiah itu cuma butuh sabar gitu, butuh sabar dan mau bekerja keras. Dan insya Allah tim-tim kita ya di bawah bimbingan Ustadz Supiani siap untuk membantu mereka gitu, siap untuk mengantarkan mereka ke cita-citanya. Mungkin itu jawabannya Pak ya. Lebih mohon maaf. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk penanya Pak Taufik yang berada di Pamekasan. Ini kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat berkaitan dengan UIM, Universitas Islam Madinah tadi ya. Ada penanya Abu Rafif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apa syarat anak di SMA lulusan Al-Minhaj agar mudah masuk ke Universitas Islam Madinah? Atau mungkin ini tipsnya ya? Baik, sebenarnya sih syaratnya adalah pertama dia harus memilih jurusan di Rosa Islamiyah. Di Rosa Islamiyah. Atau jurusan bahasa ya. Kalau untuk di Rosa Islamiyah kan baru kelas 10 sekarang ini. Dan untuk tahun yang akan datang 2023 2024 itu yang kedua.
Memang ada perbedaan antara dirasat Islamiyah dan jurusan bahasa, ada berbeda nanti. Mungkin nanti kita akan singgung sedikit nanti masalah itu. Syaratnya itu yang pertama. Kenapa demikian? Karena waktu akreditasi Madinah, ijazah antara jurusan dirasat Islamiyah atau bahasa itu berbeda dengan jurusan IPA dari segi diniyahnya pondok pesantren. Pelajaran yang dipelajari di jurusan dirasat Islamiyah atau jurusan bahasa itu sangat banyak mapel terkait dengan pelajaran diniyah. Sedangkan yang di jurusan IPA ada beberapa saja gitu ya, dari pondasi-pondasi yang memang harus dipelajari setiap muslim. Kalau di jurusan dirasat Islamiyah dan bahasa, bahkan kita mempelajari usul fikih, kemudian mustalah al-hadits ya kan, dan seterusnya lah. Dari segi bahasa juga kita mempelajari adab, sastra Arab dan seterusnya. Lebih kompleks ya, lagi. Lebih kompleks. Nah, ijazah mereka inilah yang kita ajukan waktu itu untuk diakreditasi ya di Madinah sana. Dan alhamdulillah sebenarnya panjang waktu akreditasi itu, dari kita mengajukan 2019 dan baru muncul 2022 baru ini ya. Dan waktu itu memang saya mengajukan cuma satu nama sebagai contoh siapa dari santri kita yang ingin ke sana. Kebetulan waktu itu saya baru dapat satu nama dan alhamdulillah memang itu diterima. Dan mudah-mudahan untuk tahun depan ini lebih banyak lagi. Dan saya juga mendapatkan kabar, wallahu alam kebenarannya, tidaklah diterima di Jamiah Islamiyah Madinah kecuali yang memang sudah akreditasi Madinah kan gitu. Maka oleh sebab itu kalau memang ingin ke sana maka pilihlah jurusan itu gitu. Dirasat Islamiyah tadi. Nah, perbedaannya mungkin disingkit-singkit Pak Ribut ya. Untuk jurusan dirasat Islamiyah itu berbeda dengan kakak kelas mereka yang kelas 11 sama kelas 12. Kalau dirasat Islamiyah kita pelajaran diniyahnya sangat banyak. Banyak dan bukan sangat banyak ya, sesuai proporsinya. Kemudian pelajaran umumnya cuma 3. Sekitar berapa itu Ustaz banyaknya? Jumlahnya 13. Jadi 10 lah, 10. Jadi kita per jenjang pembagian dari mapel itu sampai selesai sesuai dengan ijazahnya yang tertuang di ijazah tersebut. Nah ini yang akan menjadikan mereka fokus kepada pelajaran diniyah itu. Adapun jurusan bahasa Arab yang sebelumnya ini masih banyak pelajaran umum berbeda dengan adik kelasnya ini. Jadi porsinya kalau yang sekarang ini sudah 80 lebih, 80% lebih diniyah. Sisanya yang umum. Kalau yang kemarin itu masih 70-30 yang kelas bahasa. Sehingga memang kalau ditanya kalau mau ke Madinah kuncinya gitu ya. Pertama benar kata Ustaz Sufyani tadi, masuk dirasat Islamiyah. Yang kedua bersabar, yang ketiga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dikabulkan. Ya, mungkin yang terakhir itu tambahan Pak. Bukan hanya sekedar mungkin prestasi ya. Prestasi hafalan juga. Tapi kita tidak menjamin bahwa ranking 1 akan diterima lebih dahulu daripada adik kelas yang di bawahnya. Berarti nggak ada jaminan juga. Ada jaminan juga. Bisa jadi yang di bawahnya lebih bisa diterima gitu kan. Baik Ustaz, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Abu Rafif. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Abu Umar di Batam. Nah, ini berkaitan dengan wacana ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam. Di Minhaj Sahabah, apakah ada rencana buka tingkat universitas? Nah, jazakallahu khairan. Nah, iya, kita ada rencana untuk itu. Dan dari segi pengajar pun kita sudah mempersiapkan ya, mungkin ya. Memang ada pembicaraan ke sana untuk membuat sebuah universitas, tapi untuk menseriusnya belum. Memang ada rencana ke sana. Sudah ada pembicaraan, kita membuat sebuah universitas nanti sebagai salah satu wadah ya paling tidak menampung dari lulusan kita sendiri yang pengen melanjutkan. Paling tidak sebagai batu loncatan bagi mereka itu ya untuk ke tempat yang lainnya. Gitu. Mungkin bisa Anda tambahkan sedikit. Kalau dalam waktu dekat ini yang sedang kita matangkan adalah pemisahan antara SMP dan SMA. SMP dan SMA. Insya Allah ya, mudah-mudahan dengan kemudahan yang Allah berikan dan kekuatan yang kita
yang ada ya, kita ingin SMP SMA ini tidak menyatu. Karena nanti kedepannya kita berharap anak-anak SMP itu bisa lebih berkembang secara psikologisnya itu, karena nggak ada kakak-kakaknya. Dan di SMA-nya tidak ada kebosanan. Itu mungkin yang dalam waktu dekat saja. Yang hari ini sedang dalam proses memang pengembangan kita. Itu mungkin insya Allah yang sedang kita fokuskan ke sana. Betul. Jadi tempatnya jauh antara SMP dan SMA. Ini salah satu strategi supaya menghilangkan kebosanan. Misalnya dari SMP, SMA-nya di situ juga, gitu kan? Maka beda tempat, beda suasana akan menghilangkan kebosanan. Kadang-kadang kan santri itu pindah dari satu pondok pesantren ke pondok pesantren lain bukan karena tidak bagus pondok pesantren itu, tapi bisa jadi bosan. Duan suasana yang itu saja gitu. Nah, syukur atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk penanya. Nah, ikhwatul Islam wajazakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021 823 6543 berkaitan dengan Pondok Pesantren Minhaj Sahabah penerimaan santri baru tahun ajaran 2023-2024. Silakan di line telepon 021 823 6543. Nah, ya. Halo. Silakan. Baik, terputus, kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, dari Pak Ian di Bogor. Ustaz, dalam satu kelas ini berapa orang, dan apakah kelas akhwat ada pengajar laki-laki? Dan kalau ada, bagaimana teknis belajar di kelas? Apakah menggunakan hijab atau tirai pembatas ataukah tidak? Syukron. Nah. Baik, iya. Untuk yang SMA ya, kita memang mengutamakan dan sangat 80% lebih untuk yang SMA itu pengajarnya akhwat untuk SMA ya. Nah, adapun yang SMP kita masih kekurangan. Dan qadarullah memang hampir setiap mahad pun demikian. Jadi tenaga pengajar dari perempuan itu kurang. Ada kemudian keluar kembali menikah dan seterusnya. Menikah. Nah, sama seperti kayak di pondok lain, kita juga membatasi ya. Tidak semua yang mengajar dari ikhwan ke sana itu boleh mengajar, tetapi yang harus sudah menikah, itu yang pertama. Kemudian harus menjaga jarak, dan ada peraturan-peraturan khusus yang tidak boleh sembarangan mengajar di banat gitu. Jadi memang kita batasi, memang kita menjaga ya, terlebih khusus dalam pelajaran-pelajaran tertentu seperti fikih. Kita tidak membolehkan pelajar ikhwan untuk mengajar fikih tentang masalah wudhu dan lain sebagainya, praktek. Nggak mungkin nanti akan melihat praktek bagaimana, dan wudhu ini kan butuh bukan hanya sekedar teori, tapi praktek. Dan mengamalkan kemudian demikian pula sholat dan seterusnya, apalagi terkait tentang masalah pengurusan jenazah itu. Kita alhamdulillah sekarang pengajarnya semua pengasalah fikih itu adalah akhwat. Alhamdulillah kita dapat, dan dengan adanya juga SDI ya, bukan sebagai promosi ini, tapi kita kebanyakan dari sana dapat pengajar akhwat. Dan kita juga masih membuka mungkin sekaligus informasi, kita buka lowongan untuk pengajar akhwat 2 orang lagi. Ya, kita berusaha untuk mengurangi ini komitmen kita, mengurangi pengajar laki-laki yang ada di sana. Bahkan sampai sekarang kita kurang sekitar 2 ustazah itu, dan kita tidak banyak yang mendaftar dari ustadz, tapi kita tidak terima. Ada yang dari S2 Medina kemarin, kita nggak terima itu karena kita sudah berkomitmen untuk tidak memperbanyak lagi untuk pengajar laki-laki. Kita ingin yang akhwat lebih leluasa untuk itu gitu. Jazakallahu khairan atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk penanya Pak Ian yang berada di Bogor. Nah, ikhwatul Islam wajazakumullah, silakan, masih kami beri kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Sudah masuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, dengan Ibu siapa, di mana? Dengan Nur Aida. Bu Nur Aida di mana? Dari Jakarta. Jakarta. Silakan langsung ke pertanyaannya. Saya ingin bertanya, untuk program basic, program dari Quran, untuk lebih intinya seperti apa ya, Ustaz?
Program Boleh menjelaskan? Baitul Quran. Baitul Quran ya. Baik. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan apa Ibu? Program hafalannya. Pembelajarannya. Iya, pembelajarannya. Programnya mungkin ya. Baik. Pembelajaran. Baik, mohon ditunggu jawaban dari Ustadz Ibu. Terima kasih atas interaksinya. Silakan Ustadz. Nah. Baik. Untuk program Baiki alhamdulillah ya. Untuk yang di Banat ini hampir setiap tahun itu kita dikatakan berhasil untuk Baiki Baitul Quran. Baitul Quran. Hingga saat ini alhamdulillah biasanya setiap tahun itu kita cuma menerima 10. Memang ada sih banyak ya. Saran untuk menambah kuota. Iya. Cuman kita juga melihat pengajar Ustaz terbatas. Itulah saya sebutkan tadi, pengajar akhwat itu susah untuk didapatkan. Banyak tetapi sebentar menghilang gitu ya. Menikah hilang lagi, susah untuk akhwat. Nah, untuk program itu sendiri di awal Ustaz, untuk program itu ketika kita buka itu seleksinya luar biasa ketat. Yang mendaftar 50 orang, yang diterima cuma 10. Itu 1:5, luar biasa itu. Iya. Wah, yang gugur pun dari seleksi itu masih banyak yang kontak kita. Ustaz, coba masih perjuangkan. Masih ada kesempatan. Coba cek lagi seterusnya. Subhanallah. Dan di mana alhamdulillah itu berhasil. Dan kita akan tingkatkan dengan mencari dari syekh nanti untuk membimbing sekaligus ya. Kita tidak hanya stop dalam program menghafal saja, tapi kita mudah-mudahan bisa lebih dari itu, meningkatkan dalam pengambilan sanad dan lain sebagainya. Nah, untuk program Baiki Baitul Quran tidaklah diterima dari santri di sini kecuali yang sudah bagus hafal bacaan Al-Qur'annya. Itu yang pertama, tesnya, bacaan Al-Qur'an. Yang kedua, nanti ada tes seleksi menghafal, kekuatan hafalan Al-Quran, yang itu santri akan diberikan waktu untuk menghafal dalam satu hari berapa jam gitu ya. Nanti akan dites seberapa kuat dia menghafal Al-Quran itu. Adapun programnya sebenarnya Baitul Quran ini juga bukan perlu diketahui tidak hanya sekedar membaca Al-Quran ya, hafal Al-Qurannya nanti. Yang sebenarnya diselesaikan pada tahun kedua. Tahun kedua itu sudah selesai 30 juz. 30 juz, kecuali mungkin ada halangan atau kejadian seperti kemarin yang pandemi, akhirnya bisa diselesaikan pada kelas 3 SMP ya. Nah, di jenjang atau di program ini juga ada pelajaran bahasa Arab Ustaz. Ada pelajaran bahasa Arab juga, ada pelajaran nahwu sorob dan lain sebagainya, penunjang ya. Untuk persiapan nanti mengikuti misalnya terus ke SMA, jenjang SMA biasanya mereka milih ke dirosat, tapi ada juga yang milih ke umum. Ada juga itu. Dan subhanallah ya, atau masya Allah, biasanya anak-anak santri yang ikut program ini itu unggul dalam semua bidang. Bahkan kemarin ada yang saya juga nggak paham itu kenapa diikutkan olimpiade apa ya umum sains atau apa, menang juara 1. Subhanallah. Memang mungkin kekuatan hafalan dan keberkahan yang mereka hafalkan dari Al-Quran Al-Karim seperti itu. Jadi ini sehari-harinya mereka memang lebih banyak menghafal. Di kelasnya memang dipisah. Jadi kalau mereka itu kelasnya menghafal, paling nanti di pelajaran yang tadi bahasa Arab sama pelajaran nggak banyak pelajarannya. Jadi waktu mereka temannya di kelas, mereka lebih banyak hafalan setoran. Ada pelajaran umum nanti dijadikan bundel di kelas 3 Ustaz. Di blok ada namanya kurikulum blok itu diselesaikan di situ. Memang udah menjadi kebiasaan ya. Nah, baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Ibu yang berada di Jakarta. Kita ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Abu Ali di Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Untuk peserta martikulasi, apakah langsung bisa mengikuti program belajar di kelas? Jika iya, apakah ada kelas khusus mengingat kemampuan anak saya yang belum cukup? Syukran Ustaz. Kalau kelasnya kan biasanya kita gini, kalau tahun kemarin beberapa tahun ini ya, anak-anak itu akan terbagi menjadi 2 kelompok aja sebenarnya. Kelompok pertama adalah anak-anak memang sudah lulus matrikulasi,
Itu biasanya karena mereka datanya pertama kali masuk, maka mereka akan berada dalam satu kelas biasanya. Dan biasanya satu sakan ya tadi ya, satu sakan. Sedangkan anak-anak yang matrikulasi ini biasanya karena mereka kan datanya akan terpisah. Kalau kelasnya tetap sama karena 3 kelas, tapi pada akhirnya nanti yang dipisahkannya adalah di halakohnya, di program tahfiznya. Karena mereka kan tadi yang disampaikan saya ini, kalau memang belum tuntas di 2 pekan pertama, maka akan dilanjutkan bimbingan, dibimbing lagi sampai, tapi itu di program halakohnya. Tapi kalau di sekolahnya di SMP, sebenarnya mereka sama ngikutin reguler. Ikutin kegiatan reguler. Baik, untuk tahun 2 tahun ini alhamdulillah memang sebagaimana disampaikan tadi, di kelas pun memang ada sebenarnya sama ya, pelajarannya sama, bukunya sama, tapi karena matrikulasi di satu kelas kan biasanya, kecuali memang sudah penuh kelasnya dibagi ke kelas berikutnya. Kemarin di kelas 7A itu khusus matrikulasi semua. Jadi alhamdulillah memudahkan untuk para pengajar penanganannya. Ya. Biasanya satu irama lah, satu apa namanya? Satu seperti itu. Nah, Ustaz. Syukur Ustaz atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk penanya Abu Ali yang berada di Kalimantan. Pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada sistem poin apabila melakukan kesalahan di dalam pondok? Dan bagaimana pengawasan dari pihak pondok terhadap santri yang bermasalah seperti pembulian, mengambil barang teman-teman, ejekan dan sebagainya? Mohon penjelasannya, Ustaz. Syukuran. Nah, Ustaz Hanif, silakan. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk penanganan santri-santri yang memang perlu penanganan khusus ya, itu memang kita mulai terapkan poin dan sudah kita buatkan buku pedoman dan tata tertib kesantriannya. Tinggal nanti untuk penanganannya dan pengawasannya itu setiap hari ya kita pantau melalui guru asramanya, ya, laporan hariannya dari teman-temannya, kemudian kita lakukan pembinaan konseling dengan bagian psikolog. Kita juga konsultasikan dengan para orang tua atau wali santri agar kita dapat bersinergi dan bekerja sama menangani konflik-konflik yang terjadi di kalangan santri, ya, terutama di bidang di masalah-masalah pembulian dan kehilangan-kehilangan ya, atau barang-barang yang biasa hilang di santri-santri itu memang ya itulah realita kita ketika hidup berjamaah. Memang ada saja yang perlu kita tangani, yang kemudian kita bina dan kita evaluasi seperti itu. Ya, syukran jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Nah, Ustaz. Syukran, Ustaz. Nah, Ustaz, itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai penutup atau ikhtitam, silakan, Ustaz. Baik, di zaman yang penuh dengan fitnah ini, maka kita sebagai seorang orang tua ya, baik bapak maupun ibu, hendaknya benar-benar memilih lembaga pendidikan yang pertama mengajarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus soleh, para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian memberikan kepada mereka kepercayaan dan dorongan, motivasi agar bersemangat untuk menimba ilmu. Karena anak-anak biasanya, apalagi yang belum pernah memondok pesantren, itu sangat dengan pondok pesantren kurang tidak terbiasa, sehingga kita mendapatkan di awal-awal yang anak-anak yang belum pernah mondok ingin balik dan seterusnya. Maka perlu dorongan dari orang tua, semangat dari mereka kepada anak-anaknya, sehingga anak-anak tersebut terbiasa dengan pendidikan pondok pesantren. Dan mudah-mudahan kehadiran di antaranya kami di sini memberikan fasilitas pendidikan kepada anak-anak, para pendengar TV Roja dan Radio Roja, Bapak dan Ibu sekalian, memberi salah satu solusi dari pendidikan pada zaman sekarang, yang dimana kita melihat ya, di luar sana pendidikan agama cuma 2 kali atau 1 kali dalam 1 pekan. Dan ini sangat disayangkan sekali, sehingga
kita mendapatkan dari mereka betapa banyak dari mereka tidak bisa membaca Al-Quran, tidak mengetahui agama ini. Maka kami mengajak untuk bertahun dalam masalah pendidikan anak kita. Mudah-mudahan mereka menjadi generasi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Amin. Amin. Jazakallah khairan, barakallahu fikum kepada semua narasumber, Ustadz Sufyan, Ustadz Abdul Ribut, Ustadz Muhammad Zainul Arifin, dan Ustadz Hanifuddin. Ikhwatal Islam wajazakumullah, demikian program talkshow pendidikan Islam bersama Pondok Pesantren Minhaj Sahabah dan penerimaan santri baru tahun ajaran 2023-2024. Semoga apa yang telah kita simak dan dengarkan bersama menjadi tambahan ilmu, dan ini pilihan bagi orang tua untuk bisa memasukkan putra-putrinya ke Pondok Pesantren Minhaj Sahabah Bogor ini. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan, dan terima kasih atas kebersamaan Anda semua. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sejak 1 dekade lalu, pesantren ini didirikan. Beralamat di Jalan Pam Ciburial, RT 1, RW 11, Sukamantri, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pesantren Minhaj Sahabah adalah lembaga pendidikan Islam berbentuk pesantren atau boarding school yang bersandarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Memiliki moto, mulia dengan As-Sunnah. Visi pesantren ini adalah menjadi lembaga yang profesional dalam kaderisasi umat yang rabbani, intelek, dan mandiri dalam bingkai manhaj khair ummah. Dan misi pesantren ini adalah 1. Menyelenggarakan pendidikan berbasis ulumuddin, tahfidzul Quran, dan bahasa Arab. 2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai kurikulum nasional berbasis iptek. 3. Membentuk karakter muslim yang solih dan muslih. 4. Membentuk kader umat yang istiqomah dengan manhaj khair ummah. 5. Mendidik generasi muda yang mandiri, tangguh, dan siap menghadapi tantangan global. Jenjang pendidikan pesantren Minhaj Sahabah meliputi beberapa tingkatan, yaitu 1. SDIT Al-Minhaj Tahfiz Quran. 2. SMP Al-Minhaj Taman Sari. Untuk SMP, terdapat program unggulan yaitu Baitul Quran, di mana dalam waktu 3 tahun, para santri ditempa untuk menghafal Al-Quran sebanyak 30 juz. 3. SMA Al-Minhaj. Untuk SMA sendiri terdiri dari 3 jurusan. Yang pertama, Dirasat Islamiyah. Yang kedua, IPS. Dan yang ketiga, IPA. Pesantren Minhaj Sahabah memiliki fasilitas gedung diantaranya Gedung Asrama dan Sekolah Putra, Gedung Asrama dan Sekolah Putri, Taman, Kantin, Bumsamart, Lapangan Parkir, Lab Komputer, Lab Kimia, Lapangan Futsal, Lapangan Basket,
lapangan badminton, lapangan voli, dan fasilitas lain yang menunjang kegiatan para santri pesantren Minhaj Sahabah. Untuk ekstrakurikuler, pesantren Minhaj Sahabah memiliki 2 jenis ekstrakurikuler. Yang pertama, ekskul prestasi seni kesehatan dan olahraga, di antaranya futsal, pecinta alam, bela diri, teknik komputer, Arabic Club, English Club, Math Club, basket, panahan, tibun nabawi, jurnalistik, dan bola voli. Yang kedua, ekstrakurikuler berbasis kemandirian, di antaranya tata boga, tata busana, videografi, grafik desain, hidroponik, budidaya ikan, beternak, dan prakarya. Program talk show seputar dunia pendidikan Islam. Terwujudnya satu generasi muslim yang berilmu, beramal, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Program talk show seputar dunia pendidikan Islam yang berbasis mahad atau pesantren. Pertama, menanamkan akidah yang benar kepada anak didik. Yang kedua, membentuk kepribadian yang beradab dan berakhlak mulia. Simak